Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahira Anggita, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan melakukan bimbingan klasikal terhadap anak SMA, dan untuk bidang layanan kali ini yaitu dikhususkan untuk pribadi, dan untuk jenis layanannya saya yaitu layanan informasi. Dan dalam pemberian layanan informasi ini saya akan mengangkat topik atau tema tentang potensi diri. Nah, tujuan dari layanan yang akan saya berikan terkait potensi diri yaitu yang pertama, agar siswa memiliki pemahaman baru tentang potensi diri. Kemudian yang kedua, agar siswa memiliki motivasi hidup, memiliki pemahaman terhadap motivasi hidup. Dan tujuan yang ketiga dari layanan informasi terkait potensi diri ini yaitu agar siswa mengenal dan menggali potensi diri yang dimiliki oleh dirinya sendiri, kemudian dapat berusaha untuk mengoptimalkan potensi diri yang dimiliki tersebut untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Baik, mungkin itu saja penyampaian prolog yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, silahkan saksikan tayangan video bimbingan klasikal berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik ya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Apalagi kondisi saat ini sedang pandemi corona ya, jadi kita tidak bisa keluar, kemudian kita juga tidak bisa bertemu di sekolah seperti biasa, bertatap muka. Nah, Ibu sekarang mencoba akan memberikan sebuah layanan melalui bimbingan klasikal ini dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, di mana aplikasi ini bisa kita pakai ketika kita tidak bisa bertatap muka di kelas. Nah, alhamdulillah ya, dengan adanya aplikasi Zoom ini kita masih bisa melaksanakan proses pembelajaran meskipun jarak jauh melalui media online ini. Nah, kali ini Ibu akan membahas topik atau tema tentang potensi diri. Mengapa Ibu mengambil topik atau tema tentang potensi diri? Nah, tujuannya yang pertama yaitu supaya kalian dapat memiliki pemahaman baru tentang potensi diri. Kemudian yang kedua, agar kalian dapat mendapatkan motivasi hidup yang baru. Nah, kemudian kalian juga dapat mengenali, kemudian dapat menggali apa sih potensi diri yang kalian miliki untuk kalian kembangkan agar bisa untuk kalian kembangkan dan berusaha untuk mengoptimalkan potensi diri yang kalian miliki untuk mencapai kesuksesan kalian di masa depan. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan sebuah PPT. Nah, bisa dilihat ya, anak-anak. Nah, kita sekarang akan membahas tentang potensi diri.
Nah, ada beberapa materi yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu tentu saja kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian potensi diri. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita harus mengetahui potensi itu ada apa saja. Nah, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis potensi. Kemudian yang ketiga ada ciri-ciri potensi diri. Nah, kemudian yang terakhir ada cara-cara bagaimana sih kita memahami potensi diri yang kita miliki. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu potensi diri. Nah, ada yang tahu apa itu potensi diri? Ya, jika kalian belum tahu, Ibu akan jelaskan sekilas tentang apa itu potensi diri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, potensi diri merupakan suatu kemampuan serta kualitas yang dimiliki seseorang yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan namun belum diaktualisasikan secara maksimal. Nah, yang dimaksud oleh KBBI ini, jadi potensi diri itu suatu kemampuan yang kita miliki, tetapi belum dapat, kita itu belum dapat untuk mengaktualisasikannya. Nah, secara maksimal. Jadi kita tuh pasti mempunyai sebuah kemampuan, tetapi belum kita aktualisasikan secara maksimal. Nah, itu menurut KBBI. Kemudian yang kedua ada menurut Slamet Wiono. Potensi diri manusia secara utuh adalah keseluruhan badan atau tubuh manusia sebagai suatu sistem yang sempurna dan paling sempurna bila dibandingkan dengan sistem makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya, seperti binatang, malaikat, jin, iblis, dan setan. Nah, maksud dari pengertian potensi diri menurut Slamet Wiono ini adalah kita itu sebagai manusia secara utuh, keseluruhan badan kita, tubuh kita itu memiliki suatu sistem yang sangat sempurna, paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Nah, apa sih yang membuat kita itu sempurna? Nah, kita itu manusia, mengapa dikatakan sempurna? Karena kita memiliki akal pikiran. Nah, akal pikiran ini hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan yang lainnya. Nah, itulah mengapa bedanya kita itu adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk ciptaan lainnya. Nah, kemudian yang ketiga ada menurut Harry. Nah, minimal ada 4 kategori potensi yang terdapat dalam diri manusia sejak lahir. Yang pertama yaitu potensi otak, yang kedua potensi emosi, yang ketiga fisik, dan yang keempat spiritual. Dan semua potensi ini dapat dikembangkan pada tingkat yang tidak terbatas. Nah, menurut Harry, kita itu memiliki 4 kategori nih, 4 kategori potensi. Nah, yang pertama itu ada potensi otak, kemudian emosi, fisik, dan spiritual. Nah, semua potensi ini bisa kita kembangkan tanpa adanya batasan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke pembahasan materi selanjutnya. Nah, di sini dia. Di sini dijelaskan tentang jenis-jenis potensi. Nah, yang pertama ada potensi fisik. Potensi fisik atau psikomotorik adalah organ fisik manusia yang dapat dipergunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, potensi fisik di sini, misalnya seperti kaki kita digunakan untuk berjalan, kemudian tangan untuk memegang, untuk menulis, kemudian mata untuk melihat, kemudian mulut bisa kita gunakan untuk berbicara. Nah, kita tentu saja harus memelihara keseluruhan fisik kita. Nah, jika kita memeliharanya, kemudian mengasah potensi fisik yang kita miliki, nah tentu saja itu bisa membantu kita. Nah, contohnya ada orang-orang yang jago dalam tinju, kemudian ada yang olahraga lainnya seperti lari maraton. Nah, itu karena mereka memiliki potensi fisik yang sangat baik. Nah, seseorang yang memiliki potensi fisiknya yang sangat baik, kemudian punya kekuatan fisiknya yang sangat tangguh, nah itu bisa dijadikan untuk
pencapaian kesuksesannya di masa depan. Nah, seperti di bidang-bidang olahraga, seperti ada bisa digunakan untuk lomba lari, kemudian ada badminton, kemudian ada tinju, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada potensi kecerdasan intelektual. Salah lain dari potensi ini adalah intelligentsia quotient atau IQ. Nah, yakni kecerdasan dengan kemampuan potensi manusia dalam mempelajari sesuatu dengan alat-alat berpikirnya. Nah, dengan potensi ini, kita manusia, kan tadi dikatakan kita itu manusia adalah makhluk paling sempurna, karena kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akal ini seringkali kita malas, seringkali kita tidak memakai akal tersebut untuk berpikir, tapi kita seringnya malas-malasan. Nah, jika kita mempergunakan akal pikiran kita dengan benar, maka kita dapat menghasilkan sesuatu. Nah, kita itu dapat memecahkan masalah-masalah yang sifatnya kognitif, seperti menganalisis masalah, kemudian membuat perencanaan, membuat karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita itu harus terus mengasah potensi kecerdasan kita. Nah, potensi kecerdasan ini berkaitan dengan otak kita, berpikir secara logika. Nah, contoh-contoh orang yang mengasah potensi kecerdasan atau intelektual, yaitu seperti ahli matematika, kemudian ahli fisika. Nah, mereka itu terus mengasah kecerdasan intelektual mereka, sehingga mereka bisa memecahkan masalah, bisa memecahkan rumus-rumus yang sulit. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada potensi kecerdasan emosi. Menurut Oxford English Dictionary, yang dimaksud dengan emosi adalah setiap kegiatan atau pengolahan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Nah, potensi emosi ini, setiap orang itu memiliki potensi, seperti potensi cita rasa, yang mana dengan hal tersebut manusia kemudian bisa dapat dengan mudah memahami orang lain, kemudian ingin mencintai serta dicintai, memperhatikan dan juga diperhatikan, menghargai serta dihargai, kemudian cenderung kepada kebaikan serta keindahan. Nah, potensi emosi ini jika kita asah terus, jika kita pergunakan, maka kita bisa menjadi, nah contohnya seperti ibu ini, bisa menjadi guru bimbingan dan konseling. Nah, karena guru bimbingan dan konseling itu perlu pengolahan emosi yang ekstra. Nah, karena kan guru bimbingan dan konseling itu perlu mendengarkan, kemudian perlu peka terhadap keadaan para siswa. Nah, salah satu contohnya itu seperti itu. Jadi potensi emosi itu bisa mengelola emosi yang kita keluarkan dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu ada potensi kecerdasan spiritual. Menurut Dana Zohar, spiritual intelligence atau SI merupakan kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Bukan hanya mengetahui nilai tetapi juga menemukan nilai. Nah, kecerdasan spiritual ini merupakan kecerdasan manusia yang paling tinggi. Nah, pokok dari SI adalah kemampuan seseorang untuk memahami keberadaan Tuhan, memahami hakikat diri secara utuh, hakikat dibalik realitas, membedakan yang benar dan yang salah, serta kemampuan memaknai bahwa kehadiran kita, entah profesi atau status kita, mampu membuat orang lain merasa dihargai dan mempunyai penghargaan. Nah, jadi kecerdasan spiritual ini, kita itu selain mengetahui nilai, tetapi kita juga dapat menemukan nilai, seperti kita dapat menemukan nilai-nilai yang ada pada diri kita. Kemudian kita juga dapat mengetahui seperti mengapa sih kita harus menyembah Tuhan. Kemudian kita juga bisa memahami kenapa kita ini dilahirkan seperti ini, kemudian kenapa kita ini selalu gagal, kenapa kita ini selalu putus asa terhadap menghadapi keadaan, kenapa kita ini tidak bisa melaksanakan ujian. Nah, seperti itu kita dapat mengetahui gitu, apa sih yang ada di balik kejadian-kejadian tersebut. Nah, mengetahui nilainya, kemudian kita juga bisa mendapatkan hikmahnya, seperti itu.
Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu potensi kecerdasan ketahan malangan. Nah, Paul G. Stoltz mengatakan bahwa adversity quotient atau IQ merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Nah, dengan potensi kecerdasan IQ ini, seseorang itu mampu mengubah rintangan menjadi peluang. Nah, seseorang itu mampu merubah rintangan menjadi sebuah peluang. Orang yang memiliki IQ lebih tinggi tidak akan menyalahkan pihak lain atas kemunduran yang terjadi dan mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi orang dengan potensi IQ ini tidak akan pernah menyalahkan orang lain ketika ada kemalangan yang terjadi pada dirinya. Nah, kemudian kalau misalkan terjadi sebuah kegagalan, nah dia itu bisa menjadikan kegagalan tersebut menjadi sebuah kesuksesan, menjadi sebuah peluang, dia bisa bangkit kembali, kemudian bisa mencapai titik kesuksesan yang dia inginkan. Jadi itu sekilas penjelasan tentang jenis-jenis potensi. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu ada ciri-ciri potensi diri. Ciri-ciri potensi diri ini dimiliki oleh orang yang memang memahami potensi diri yang mereka miliki. Nah, contohnya yang pertama yaitu senang belajar dan selalu melihat kekurangan pada dirinya. Nah, orang yang sudah mengetahui potensi diri yang dia miliki itu senang sekali belajar karena dia sudah mengetahui apa itu arti belajar, jika dia belajar itu dia bisa menjadi sukses. Nah, kemudian dia juga selalu melihat kekurangan pada dirinya, tidak selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, dia itu selalu melihat kekurangan pada dirinya. Nah, dari kekurangan dirinya tersebut, dia bisa belajar dan menjadikan itu sebagai suatu motivasi pada dirinya. Oh, berarti dia kekurangannya ini. Nah, berarti dia harus memperbaikinya seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mempunyai sikap yang luas. Nah, apa sih maksud luas di sini? Nah, maksud luas di sini yaitu orang yang memahami potensi dirinya bisa menyesuaikan diri dengan keadaan apapun. Jadi seperti misalkan dia sedang berada dalam gagal, dia misalnya sedang gagal ujian misalnya. Nah, dia itu bersikap luas, dia itu bisa beradaptasi dengan hal tersebut, tidak menjadikan kegagalan itu menjadi stres atau menjadi patah semangat, tetapi dia menjadikan kegagalan tersebut seperti kesuksesan yang tertunda. Nah, dia berusaha kembali untuk mencapai apa yang dia inginkan sehingga dia bisa sukses. Nah, jadi luas itu adalah bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan suatu keadaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tidak takut melakukan perubahan secara total untuk perbaikan. Nah, jadi orang yang memahami potensi diri itu tidak akan pernah takut untuk melakukan perubahan karena apabila perubahan itu dilakukan untuk menuju kebaikan. Jadi kalau misalkan seperti yang tadi di poin awal, dia menyadari kekurangan pada dirinya. Nah, dia tidak akan takut untuk melakukan perubahan, tetapi perubahannya kepada hal yang positif, untuk merubah hal kekurangan negatifnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak pernah menyalahkan orang lain maupun keadaan. Nah, orang yang memahami potensi diri tidak akan pernah menyalahkan orang lain maupun keadaan. Nah, misalnya kita itu mendapatkan nilai yang jelek. Nah, kemudian kita itu menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan. Misalnya di rumah, saya jelek karena saat saya sedang belajar, saya tidak fokus karena adik-adik saya berisik. Nah, misalnya seperti itu kan berarti orang tersebut menyalahkan adik-adiknya dan menyalahkan keadaan rumah yang memang berisik karena dia mempunyai banyak adik. Nah, misalnya seperti itu. Dia tidak akan menyalahkan orang lain, tetapi dia akan mengintrospeksi diri. Apa sih
kesalahan saya sehingga saya mendapatkan nilai kecil seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu mempunyai sikap yang tulus. Nah, orang yang memahami potensi dirinya akan melakukan segala sesuatunya dengan tulus, dengan ikhlas, sukarela. Nah, jadi misalnya mengerjakan tugas ikhlas saja. Jadi mengerjakan tugas itu santai, tidak marah-marah, kemudian tidak dibawa pusing karena dia mengerjakannya dengan tulus sepenuh hati. Nah, kemudian yang keenam, yaitu memiliki rasa tanggung jawab. Nah, orang yang paham akan potensi dirinya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Jadi ketika dia berbuat kesalahan, dia akan langsung bertanggung jawab. Kemudian ketika dia berada pada kegagalan, seperti contohnya tadi, nilainya jelek. Nah, dia itu mengintrospeksi diri, kemudian akan bertanggung jawab nih dengan nilai yang dia pegang itu, oh nilai dia kecil, kalau misalkan nilai dia kecil, otomatis kan prestasi dia akan menurun. Nah, dia bertanggung jawab gimana caranya supaya dia bisa meningkatkan kembali nilai tersebut. Nah, jadi bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu menerima kritik dan saran dari orang lain. Nah, seperti misalnya ketika kita orangnya yang suka marah-marah, ketika kena sedikit kesenggol orang lain, kita langsung marah-marah terhadap orang tersebut. Nah, kemudian ada yang mengkritik kita, jangan suka marah-marah, kan namanya juga tidak sengaja. Nah, misalnya seperti itu. Kita tuh jangan balik marah-marah, apa sih ya terserah terserah saya lah, mau marah-marah atau mau gimana. Nah, orang yang memahami potensi diri tidak akan melakukan hal seperti itu, tetapi dia menerima kritik dan saran dari orang lain untuk memperbaiki dirinya sendiri menuju hal yang lebih positif. Nah, kemudian yang terakhir, ciri-ciri potensi diri, yaitu berjiwa optimis serta tidak mudah putus asa. Maksud dari optimis ini, dia itu selalu berpandangan baik dalam menghadapi suatu hal. Nah, kemudian dia juga tidak mudah putus asa ketika dia dilanda kegagalan, misalnya dalam ujian. Nah, dia tidak menjadikan putus asa, kemudian dia tetap optimis dan tetap semangat bagaimana caranya supaya dia bisa sukses lagi ujiannya, bisa berhasil dalam ujiannya, karena jadi tidak berpikiran yang negatif, tetapi berpandangan yang baik dan positif. Oh, mungkin saya karena kurang belajar, berarti otomatis saya harus lebih meningkatkan lagi dalam belajar saya. Nah, jadi orang yang memahami potensi diri itu berjiwa optimis dan tidak mudah putus asa. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih caranya kita memahami potensi yang kita miliki. Nah, yang pertama yaitu introspeksi diri atau pengukuran individual. Nah, dalam memahami potensi diri, kita bisa melakukan pengukuran sendiri. Nah, caranya dengan mengintrospeksi diri. Nah, dengan cara mengevaluasi diri apa saja sih yang kita contoh kecilnya misalnya kita meluangkan waktu selama 10 menit, kemudian kita memikirkan, mengevaluasi diri apa saja yang sudah kita lakukan selama seharian tadi. Apakah kita melakukan hal yang baik, kemudian apakah kita melakukan hal yang buruk. Nah, ketika kita melakukan hal yang baik, tentu saja kita harus meningkatkan hal yang baik tersebut. Kemudian ketika kita terdapat kekurangan, nah kita harus memperbaiki kekurangan tersebut. Nah, kemudian ketika ada kelebihan, kita harus syukuri. Kemudian ketika kita melakukan suatu hal yang negatif, kita harus memperbaiki yang negatif tersebut menjadi hal yang positif. Nah, dengan cara kita mengintrospeksi diri, kita juga akan menjadi pribadi yang bersikap jujur, kemudian terbuka pada diri kita sendiri, kemudian mau dengan sungguh-sungguh memperhatikan apa saja yang kita lakukan untuk terus kita optimalkan dalam pengaktualisasiannya dan kita perbaiki ketika ada hal yang negatif. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada feedback dari orang lain. Maksudnya itu ketika
adanya masukan dari orang lain seperti mencangkup segala sesuatu mengenai sikap juga perilaku kita, kemudian saat berinteraksi atau berjumpa dengannya. Nah, cara tersebut jadi orang lain tersebut menilai apa saja sih yang telah kita lakukan, apa saja sih perilaku kita seperti sahabat. Nah, misalnya kita memiliki sahabat. Nah, kadang kan kalau misalkan kita udah terlalu dekat nih sama sahabat. Nah, sahabat itu kadang kalau misalkan kita melakukan kesalahan, dia memberikan penilaian, kamu ini gini 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 gini. Misalnya aku gak suka kalau misalkan kamu kayak gini. Nah, misalnya ke contoh hal negatifnya ya. Nah, kemudian kita itu mendengarkan feedback dari mereka. Nah, kan namanya juga feedback kan ya, umpan balik. Nah, ketika kita melakukan suatu hal yang negatif kepada orang lain, maka orang lain pun akan memberikan feedback yang negatif kepada kita. Tetapi ketika kita berbuat positif, maka orang lain pun feedbacknya yaitu positif. Nah, kalau misalkan sahabat kan otomatis memberi kita feedback, misalnya memberitahu, menilai kamu ini gini 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 gini. Nah, kemudian kita menerimanya. Nah, dari feedback tersebut kita juga bisa menilai diri kita sendiri. Oh, berarti selama ini diri kita ini gini 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 gini. Nah, kalau misalkan yang negatif, tentu saja kita harus merubahnya, dan kemudian ketika itu positif kita harus meningkatkan potensi diri yang kita miliki. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tes psikolog. Tes psikolog tersebut berguna untuk mengukur potensi psikologis individu, guna bisa atau dapat memberi suatu gambaran dari kekuatan serta juga kelemahan orang tersebut dalam segala aspek, seperti potensi kerja, kemudian kecerdasan atau kemampuan intelektual, kemudian berpikir kreatif, motivasi, sumber energi kerja, logika, berpikir, ketahanan terhadap stres kerja, kemampuan sosial, kemudian kepekaan perasaan, dan lain sebagainya. Nah, karena sekarang ini kan sudah banyak ya tes-tes, misalnya tes kita ingin mengetahui potensi diri kita ini di mana, apakah potensi diri kita ini di fisik atau di kecerdasan spiritual atau di kecerdasan intelektual. Nah, semua itu bisa kita ketahui dari hasil tes yang kita lakukan. Nah, selanjutnya itu yaitu jangan takut berbeda. Nah, kenapa sih kita jangan takut berbeda? Nah, ketika kita menyadari potensi yang kita miliki, namun kita merasa ragu karena berbeda pendapat atau berbeda dengan orang lain. Nah, jangan pernah sekali-kali kamu merasa takut dengan potensi yang kamu miliki. Nah, kamu itu jangan takut untuk mengembangkannya selama hal tersebut dalam hal yang positif. Nah, beberapa orang merasa keahlian yang mereka miliki itu abnormal atau tidak sesuai dengan orang lain. Jadi mereka itu memendamnya. Nah, jadi ada beberapa orang yang mengetahui potensi dirinya, tetapi mereka merasa potensi yang mereka miliki itu berbeda dari orang lain, sehingga mereka memendamnya dan tidak mengaktualisasikan potensi tersebut atau mengembangkan potensi tersebut. Nah, jadi kita itu jangan pernah takut berbeda. Nah, gak apa-apa walaupun kita berbeda, tetapi itu masih dalam hal positif, lakukan saja karena itu memang potensi yang kita miliki. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menghargai diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri bisa menjadi cara untuk menemukan potensi diri. Menghargai diri sendiri bisa membantu kita untuk menemukan siapa diri kita, jati diri kita. Nah, potensi diri baru bisa diketahui jika kita menghargai dan mendengarkan apa yang sebenarnya kita inginkan atau yang kita bisa lakukan. Nah, jadi dengan kita menghargai diri kita sendiri, kita bisa mengetahui apa sih yang diri kita inginkan dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan potensi diri tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu dengarkan orang lain. Nah, seperti yang tadi, ketika ada feedback dari orang lain,
Misalnya kalau misalkan sahabat memberi saran kepada kita, kemudian ada orang lain yang memberi kritik ketika kita, berbuat salah, ataupun ada orang lain yang meng-applause kita karena kita berbuat kebaikan. Nah, kalau misalkan kebaikan berarti otomatis kita harus mensyukurinya. Nah, tetapi kalau di sini dengarkan orang lain. Nah, otomatis kita harus mendengarkan kritik dan saran yang mereka berikan untuk kita. Selagi itu bisa membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi atau pribadi yang lebih positif. Nah, kemudian selanjutnya di sini meminta bantuan lembaga atau psikolog. Nah, ketika kita bingung gimana sih caranya ketika kita bingung nih, belum mengetahui potensi diri kita yang kita miliki. Nah, kita juga bisa meminta bantuan kepada psikolog atau guru bimbingan dan konseling tentu saja. Kita bisa mendatangi psikolog atau guru BK. Nah, dengan seperti itu. Nah, seperti kalian juga bisa berkonsultasi dengan ibu, Bu, bagaimana caranya saya memahami potensi diri. Nah, nanti psikolog dan guru BK tersebut akan menuntun kalian, memberikan cara-cara bagaimana sih caranya kita memahami potensi yang kita miliki. Kemudian ada beberapa langkah yang kita bisa lakukan untuk menemukan potensi diri. Nah, yang pertama ini buat keputusan untuk berkembang. Nah, langkah pertama untuk menemukan potensi diri adalah membuat keputusan secara sadar bahwa kita ini ingin berkembang. Nah, bahwa kita ini ingin berkembang dan berubah menjadi lebih baik. Keinginan untuk berubah dan berkembang sangat bagus untuk dapat membuat kita bergerak maju terus. Nah, keputusan ini adalah bentuk dari niat untuk menggali potensi yang kita miliki. Nah, ketika kita sudah memiliki niat, maka kita juga dapat melakukan berbagai cara untuk menemukan potensi diri yang kita miliki. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu menyingkirkan rasa takut akan kegagalan. Nah, setelah kita mempunyai niat untuk berkembang, nah selanjutnya yang dapat membantu kita dalam menemukan potensi diri yaitu menyingkirkan rasa takut kita terhadap kegagalan. Nah, seperti yang pemikiran kita tentang kegagalan akan sangat mungkin membuat kita meragukan tentang potensi diri yang kita miliki. Nah, sebuah kegagalan seharusnya tidak menghalangi kita untuk terus menggali potensi diri yang kita miliki dan mengembangkan potensi tersebut. Nah, untuk dapat menemukan potensi diri, kita harus selalu menganggap bahwa kegagalan itu adalah sebuah hal yang wajar, dan kegagalan tersebut adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, jika kita sudah tidak merasa takut pada kegagalan, maka kita akan menjadikan kegagalan tersebut sebagai pembelajaran dan alasan untuk kita berusaha lebih baik lagi dalam mencapai yang kita inginkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu tetapkan tujuan. Nah, sebuah tujuan akan menentukan kemana arah kita berjalan. Nah, begitu juga ketika kita ingin memaksimalkan potensi diri yang kita miliki, kita harus mengetahui kemana nih arah tujuan yang kita inginkan. Nah, tujuan yang kita tetapkan bukan sekadar tujuan besar dan umum seperti ingin menjadi orang yang sukses, selesai seperti itu. Tapi juga tujuan-tujuan kecil yang nantinya juga akan membantu kita mencapai tujuan besar dalam hidup kita. Nah, pastinya akan lebih mudah untuk kita mencapai sesuatu ketika kita mengetahui secara spesifik apa yang kita inginkan sebagai arah kita menuju lebih baik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu meraih tujuan dengan langkah-langkah kecil. Nah, setelah menentukan tujuan, sekarang saatnya kita mencapai tujuan tersebut. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa memulai dengan hal-hal yang kecil? Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kita bisa berhasil dengan langkah yang kecil. Kita bisa membuktikan pada diri kita bahwa kita dapat melakukan lebih dari hal
yang kita pikirkan. Nah, mencapai tujuan melalui langkah-langkah kecil juga lebih mempermudah kita untuk mempelajari potensi yang dimiliki kita. Nah, jika kita merasa sulit menentukan langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, kita bisa belajar dari orang-orang yang telah mencapai tujuan yang sama. Kita bisa mencari inspirasi dimanapun, di blog, kemudian buku, atau bertanya langsung pada orang yang kita kenal dan mereka sudah sukses mencapai tujuan yang mereka miliki. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu buat daftar pencapaian. Nah, langkah selanjutnya dapat membantu kita dalam menemukan potensi diri dengan membuat daftar hal-hal yang telah kita capai. Nah, selain sebagai apresiasi pada diri kita, daftar kesuksesan ini akan sangat membantu kita, terutama saat kita menghadapi kendala ketika ingin mencapai tujuan yang lain. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu, misalnya kita mendapat nilai 100 dalam mata pelajaran matematika. Nah, kita tuliskan, saya mendapat nilai 100 pada mata pelajaran matematika. Kemudian saya mendapat nilai 90 pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita juga menuliskannya. Nah, hal tersebut dapat memotivasi, oh ternyata ini nih pencapaian yang sudah kita capai. Nah, kemudian apa sih pencapaian yang belum kita capai? Nah, kemudian apa saja pencapaian yang belum kita capai? Nah, kita bisa terus melakukan hal-hal tersebut untuk mencapai pencapaian-pencapaian yang belum kita capai. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Nah, pernah gak sih kalian mendengar istilah rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau? Nah, sebagian besar orang pasti sudah pernah mendengarnya dan juga merasakannya. Ketika kita memiliki satu pencapaian dan melihat orang lain memiliki pencapaian yang lebih besar, kebanyakan dari kita akan merasa bahwa pencapaian kita tidak pantas untuk dibanggakan. Padahal bukan seperti itu seharusnya. Kita melihat pencapaian Padahal bukan seperti itu seharusnya kita melihat pencapaian orang lain. Jika membandingkan diri kita dengan orang lain, maka tidak akan pernah ada habisnya. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menyadari potensi diri yang kita miliki. Nah, ketika melihat orang lain memiliki pencapaian yang lebih besar, cukup dijadikan motivasi diri saja, bukan malah dibandingkan dengan apa yang sudah kita lakukan, sehingga kita tidak bisa menghargai apa pencapaian yang sudah kita lakukan, tetapi kita ingin mencapai uh, suatu pencapaian yang orang lain lakukan. Nah, jadi kita itu tidak boleh selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi jadikan pencapaian orang lain yang belum kita capai sebagai motivasi diri kita untuk dapat lebih memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu selalu berpikiran positif. Nah, menurut Ibu, itu adalah cara utama bagaimana kita memahami potensi diri. Nah, dengan kita berpikiran positif, misalnya kita mengalami kegagalan, kita berpikiran positif nih, kenapa kita gagal, bukan malah menyalahkan keadaan, tetapi kita juga mengintrospeksi diri nih. Nah, oh kita ini gagal karena kurang belajar, karena kurang maksimal dalam pelajaran ini. Oh, karena seringnya main game, kurang belajar. Nah, berarti kita harus sering belajar lagi, meningkatkan potensi diri. Nah, kemudian kita juga berpikiran positif, bukannya malah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita itu kurang menghargai diri kita sendiri, dan kita melihat kelebihan orang lain. Wah, dia itu lebih sukses ya, kenapa kita tidak? Nah, misalnya seperti itu. Tapi kita itu berpikiran positif, menjadikan hal tersebut untuk memotivasi kita untuk menuju lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Jadi, kalian bisa memahami cara-cara bagaimana memahami potensi diri yang kita miliki. Nah, sebelum Ibu tutup, pembelajaran kali ini, Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video.
tayangan video tentang mengenal motivasi diri. Nah, sudah terlihat kan videonya? Bentar ya, Ibu kesampingkan dulu. Nah, kita lihat videonya. Here's a story on how strange is life with its changes, and it happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight all sparkly and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for they'd also join in the play. Then one day, bounding up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey kid, why the mope? Well, I used to be something all covered with fluff, and I'd dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough and shared me and dumped me back here in the buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me, because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you've got a pink kink in your think. Doesn't matter what color, that gets nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you'll find you're up in what's called a bound, bound, bound and rebound, bound, and you're up right next to the sky. And I think you can do it if you gave it a try. First, get a leg up, slap it on down. So every year, long about May, they'd load him up and they'd haul him away, and they'd shave him and dump him all naked and bare. He learned to live with it. He didn't care. He just bound, bound, bound and rebound. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Nah, sudah lihat kan bagaimana video tersebut? Nah, dari video tersebut
Nah, kita juga bisa mengambil hikmah dari sana, bagaimana sih kan keadaan kita hidup di dunia ini tentu saja tidak selalu berada di atas, tapi kita juga kemungkinan bisa berada di bawah, malahan titik yang paling terendah. Karena roda, karena kita itu hidup di dunia ini seperti roda, selalu berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Nah, misalnya seperti kita selalu mendapatkan nilai 100. Nah, kita itu selalu mendapatkan nilai 100, kita bangga selalu mendapatkan nilai 100. Tetapi suatu saat kita mendapatkan nilai 50. Nah, kita menjadi stres, kemudian kita diejek oleh teman-teman. Nah, seharusnya kita itu menerima, oh ternyata kita juga memiliki kekurangan, kemudian kita juga berpikir positif, kemudian kita juga menghargai diri kita, oh pencapaian kita ternyata dalam mata pelajaran ini akhirnya menurun karena kita sering mendapatkan nilai 100, akhirnya jadi menurun belajarnya karena udah dapat 100 ini jadi gak usah belajar. Nah, karena hal itu membuat kita menjadi mendapatkan nilai 50 karena kurang belajar. Jadi kita itu harus selalu berpikiran positif. Nah, dan juga kita harus bisa menyesuaikan diri. Nah, seperti domba yang tadi, karena dia sudah merubah mindset-nya, merubah cara berpikirnya bahwa tidak ada yang salah dengan merah muda, akhirnya dia juga masih bisa melompat-lompat, kemudian menari dengan lebih luas. Nah, akhirnya dia juga sudah mulai membiasakan diri, nggak apa-apa bulunya mau diambil, kemudian nanti menunggu tumbuh lagi. Nah, dia sudah bisa membiasakan diri. Nah, kita juga harus bisa membiasakan diri dengan keadaan apapun kita harus tetap semangat dan harus mengembangkan potensi yang kita miliki untuk mencapai kesuksesan di masa depan yang lebih baik lagi. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Semoga semoga pemaparan materi kali ini tentang potensi diri bermanfaat bagi kalian dan bagi Ibu. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.